Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang para pecinta cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan sebuah cerita horor yang bikin bulu kita merinding, yaitu dengan judul Penunggu Gunung Putri. Jadi ceritanya, ada seorang pendaki gunung yang melihat suatu makhluk gaib di area gunung tersebut. Biar tidak panjang lebar, tonton saja video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, yang baru bergabung jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Perkenalkan, namaku Norman. Aku akan menceritakan pengalaman mendaki gunungku di tahun 2006. Waktu itu, aku masih kuliah di semester 7. Aku menyukai kegiatan mendaki gunung. Meskipun belum bisa juga dikategorikan sebagai anak pecinta alam yang kegiatannya rutin mendaki berbagai gunung. Mendaki gunung kulakukan semata-mata karena aku menyukai dan mengagumi keindahan gunung dengan hutan rimbanya, hawanya yang sejuk dan udaranya yang menyegarkan. Saat itu adalah pengalaman pertamaku ke Gunung Gede yang berada di Jawa Barat, tepatnya di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Dahulu ketika masih di bangku sekolah dasar, aku sudah sering mendengar cerita-cerita tentang Gunung Gede, tapi seputar kisah-kisah kejadian mistisnya. Aku ingat pernah membaca berita di koran sekelompok anak muda yang sedang berwisata ke daerah Kebun Raya Cibodas yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Gede. Saat mereka berfoto pada sebuah air terjun, mereka terkejut melihat hasil fotonya. Di antara tirai air terjun yang menjadi latar foto nampak kepala manusia yang sangat besar. Apabila ditegasi, itu merupakan kepala sosok raksasa. Entah bagaimana penjelasannya akan fenomena tersebut, mengingat kala itu belum ada aplikasi foto editor. Bahkan belumlah era telepon genggam seperti sekarang. Namun demikian, jika sudah berada di gunung, aku sedikit melupakan hal-hal yang mistis dan menyeramkannya. Pesona dan keindahan pegunungan mampu mengalihkan semua hal itu. Paling tidak bagiku, tapi tetap saja doa dan kewaspadaan selalu mengiringi langkahnya saat mendaki gunung. Baiklah, kembali ke kisah pendakianku. Aku mendaki Gunung Gede bersama teman-teman kuliahku. Salah satu teman kuliahku mengajak teman-teman alumni SMA-nya. Jadilah total pesertanya sebanyak 9 orang. Titik awal pendakian, kami dari Cibodas dan rencananya turun dari Gunung Putri. Kami merencanakan pula berapa lama kami mendaki. Tiba di lapangan atau alun-alun Surya Kencana hari juga menjelang sore. Saat itu suasananya sudah tamaram. Meskipun masih sekitar pukul 5 sore, hal itu disebabkan juga oleh kabut. Alun-alun Surya Kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang bagaikan sabana. Letaknya tidak jauh dari puncak Gunung Gede. Di sana terdapat hamparan bunga Edelweiss, si bunga abadi yang tidak akan layu dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Di Surya Kencana juga merupakan titik temu pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Gede atau Pangrango yang berangkat dari base camp Gunung Putri ataupun Salabintana, Sukabumi. Sebagaimana telah direncanakan, kami hendak turun melalui jalur Gunung Putri. Hari sudah semakin sore, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Saat berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju gerbang Gunung Putri, suasananya hening dan sepi. Aku merasa aneh juga, semalam di camp Kandang Badak suasananya tidak ubahnya seperti pasar malam saja, ramai sekali. Mengapa saat hendak turun lewat Gunung Putri hanya ada rombongan kami? Tapi kupikir kebanyakan pendaki pasti sudah terlebih dahulu turun karena berhasil summit attack menyaksikan matahari terbit dari puncak Gunung Gede pada subuh hari lalu, turun di siang harinya, sedangkan rombonganku bangun kesiangan. Atau boleh jadi
Juga rombongan pendaki lainnya setelah berhasil menuju puncak Gunung Gede kemudian turun kembali mengambil rute yang sama dengan saat berangkat, yakni lewat base camp Cibodas, istilah disebut tektok. Benar-benar hanya kami bersembilan berjalan di lapangan yang luas di antara sabana bunga Edelweiss. Batas alun-alun Suria Kencana adalah hutan rimba. Suasananya terasa syahdu sekaligus mistis. Kali ini aku dan rombongan tidak banyak bersenda gurau, suasana sedikit muram. Mungkin faktor kami sudah cukup kelelahan, atau bisa jadi juga sebagaimana yang aku rasa, teman-temanku juga merasa di antara rimbunan lebatnya pepohonan yang menghitam ada yang sedang memperhatikan kami, entahlah. Langkah kami mengantar pada gerbang masuk menuju hutan rimba Gunung Putri. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Sudah masuk waktu maghrib. Karena pertimbangan kami sudah terlalu banyak istirahat, maka diputuskan melanjutkan perjalanan. Rencananya untuk istirahat nanti saja, sekalian jika sudah tiba di desa di kaki Gunung Putri. Saat memasuki gerbang Gunung Putri yang saat itu hanya terbuat dari kayu, aku merasa seperti masuk ke dimensi lain. Suasananya berubah lebih gelap dikarenakan vegetasi pohon-pohon besar mulai rapat. Kami pun berjalan dengan menyalakan senter genggam. Beberapa temanku memakai senter kepala. Oh iya, aku lupa menyampaikan di awal. Salah seorang peserta pendakian kami adalah perempuan. Bahkan dia satu-satunya peserta perempuan. Namanya Tami. Meskipun perempuan, dia cukup tangguh. Selama pendakian, dia tidak ingin dimanjakan. Meskipun kami semua yang laki-laki melindunginya semaksimal mungkin. Namun, semenjak di Suria Kencana, kondisi tubuh Tami menurun. Dia sangat kelelahan. Maka dari itulah, saat berjalan menapaki hutan rimba gelap pekat Gunung Putri, kami tidak dapat berjalan bergegas, meskipun sebenarnya kami dapat melakukannya. Perjalanan turun gunung selalu lebih cepat daripada saat mendaki, dikarenakan tidak melawan gravitasi. Bahkan beberapa pendaki saat turun gunung ada yang mampu sambil setengah berlari. Kami jadi lebih sering berhenti sejenak untuk memastikan Tami baik-baik saja. Saat pemberhentian kedua, atau kira-kira setengah jam berjalan sejak dari gerbang masuk Gunung Putri, aku menyapu pandanganku ke sekeliling. Saat menengok ke arah kananku, di antara celah-celah pepohonan, aku melihat ada cahaya-cahaya. Tadinya aku pikir itu adalah cahaya lampu-lampu rumah dari desa yang ada di kaki gunung Putri nan jauh di bawah sana. Tapi kemudian aku berpikir bahwa kami belumlah terlalu jauh dari Suria Kencana yang masih terbilang puncak Gunung Gede. Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Apa yang kulihat dan pertanyaan dalam benakku kusimpan sendiri saja, karena suasana saat itu sudah terasa tidak enak, berbeda 180 derajat dengan suasana di awal pendakian yang ceria. Perasaanku tidak enak. Aku hanya ingin segera sampai di base camp Gunung Putri. Tidak ada lagi canda pada perjalanan turun kali ini. Kami semua seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Paling-paling komunikasi antara kami adalah saling mengingatkan agar berhati-hati melangkah jika ada yang melihat, seperti akar misalnya. Akar jangan sampai tersandung. Ketika sekitar hampir 1 jam berjalan, kepalaku terasa berat. Bahkan sampai aku merasa kesadaranku seperti semakin menurun. Tubuhku terasa panas, padahal kami masih di atas gunung. Pada malam hari pula yang mestinya hawanya sejuk. Peluhku membasahi pakaian. Aku paksakan saja berjalan mengabaikan rasa berat di kepala. Tapi entah mengapa aku ingin berteriak. Aku mencoba menjernihkan pikiranku meski sambil berjalan terhuyung. Aku berpikir seperti ada sesuatu yang ingin merebut sukmaku. Dan kemudian aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak. Benakku berpikir, apakah aku ini akan kerasukan? Tidak, itu tidak boleh terjadi.
Lagi pula, ini masih di tengah hutan belantara, mana sudah malam juga. Jika terjadi apa-apa dengan rombonganku, sepertinya bantuan dari orang lain akan sulit, kataku membatin. Aku meminta teman-temanku berhenti sebentar untuk beristirahat. Kepalaku terasa semakin berat. Lantas aku panggil temanku, Kafid. Fit, tolong gue. Tolong baca-bacain gue doa di punuk gue. Doa apa aja yang lo bisa. Kafid langsung saja melakukan yang aku pinta. Dia tidak bertanya mengapa atau kenapa atau ada apa. Teman-teman yang lainnya juga demikian, tidak bertanya. Tak salah lagi, kami semua sedang berpikir hal yang sama. Ada yang tidak beres. Kami sedang diganggu oleh makhluk halus penghuni Gunung Putri. Aku mendengar Hafid sedang membacakan doa-doa di belakang punukku. Aku sendiri tak tahu doa apa yang dibacakannya. Kemudian dia meniup punukku. Setelah dibacakan doa, rasa berat di kepalaku berkurang dan kesadaranku seolah semakin penuh. Aku bersyukur. Lalu aku diberi minum air putih. Yuk, cepat yuk, jalan lagi, kata temanku yang lain. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Hingga di satu lokasi, aku melihat vegetasi pepohonan. Terdapat pohon yang batangnya berdiameter besar-besar. Saat aku menyorot cahaya senterku ke bagian atas pohon yang berdiri di sisi kiri dan kanan jalan, kami bagaikan pilar gapura besar. Aku melihat dua sosok perempuan mengenakan gaun putih sedang terbang saling bertukar posisi dahan pohon. Itu adalah kuntilanak. Aku terkejut setengah mati, tak percaya dengan apa yang kulihat. Lagi-lagi aku berusaha menguasai diriku, tidak memberitahu teman-teman yang lain atas apa yang aku lihat. Namun demikian aku berseru, "Jangan nyenter ke atas ya, jangan nyenter ke atas ya," membatin. Hafid yang sejak membacakan doa-doa kepadaku berjalannya berdekatan denganku, mengulangi seruanku kepada teman lainnya, seolah menegaskan. Lagi-lagi temanku tidak ada yang bertanya mengapa atau bergurau. Semua diam sambil tetap berjalan dan menuruti saranku. Akhirnya setelah perjalanan yang menegangkan, kami mulai melihat perkebunan. Itu adalah tanda kami sudah dekat dengan desa. Dan benar saja, rumah yang dijadikan pos jaga oleh petugas base camp Gunung Putri sudah di depan mata. Bukan main, aku merasa lega dan bersyukur. Di pos base camp Gunung Putri, kami menyelesaikan semua keperluan administrasi kepada petugas. Setelah segala urusan beres, kami pun menuju salah satu warung milik penduduk untuk beristirahat, mengisi perut dan bebersih badan di kamar mandi musola. Saat sedang duduk-duduk di warung, badan dan pikiran sudah lebih segar. Barulah semuanya berani berbicara, menceritakan apa yang dirasakan saat perjalanan turun gunung di Gunung Putri. Semua dari kami memang merasakan hal yang ganjil di sana. Apakah setelah pendakian Gunung Gede saat itu dengan semua yang aku alami lantas membuatku kapok ke Gunung Gede? Jawabannya adalah tidak. Beberapa tahun kemudian aku kembali mendaki ke sana, kembali melewati rute Gunung Putri, kembali mengagumi keindahan alun-alun Surya Kencana dengan padang bunga edelweisnya. Namun aku belajar agar lebih menjaga sikap dimanapun aku berada, terlebih di gunung, karena pada hakikatnya sebagai pengunjung kita adalah tamu, dan tamu sudah sepantasnya bersikap sopan kepada tuan rumah. Pelajaran lainnya adalah aku tidak mau lagi berjalan mendaki gunung dan memasuki hutan di kala waktu maghrib. Konon di waktu itulah semua makhluk gaib penghuni gunung keluar dari persembunyiannya.